selama ini tidak hanya berkhotbah untuk menyampaikan ajaran dari malaikat cahaya, namun mereka sebenarnya juga telah mengumpulkan kekuatan iman di mana-mana. Dan Pangeran Lin Feng telah setuju bekerja sama dengan mereka yang berasal dari tahta suci. Lin Qingwen menebak bahwa Pangeran Lin Feng telah membayar harga yang sangat mahal untuk menarik keberadaan orang-orang dari tahta suci tersebut. Jika sampai Pangeran Lin Feng memenangkan dalam pemilihan raja atau ratu baru ini, kemungkinan seluruh benua Tianxing akan menjadi berantakan. Pandangan mata dari Soyen melihat tajam pada orang tua yang bernama Huang ini, dan kemudian dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, apakah hanya seperti ini kekuatan dari orang-orang tahta suci? Hai orang tua, perkenalkan, aku adalah Soyen, pemimpin baru dari wilayah api yang tidak berujung. Sebelum aku melenyapkan seseorang, biasanya aku bertanya, siapa namamu? Orang tua Huang sedikit tersenyum pada Soyen dan kemudian dia menimpali. Sungguh bocah yang sangat sombong dan juga arogan, tapi keberanianmu cukup untuk diacungi jempol. Karena kau akan mati, maka perkenalkan, namaku adalah Huang dari tahta suci. Soyen kemudian mengatakan, oh, kau adalah kultivator Huang. Dikatakan bahwa selama ini orang-orang dari tahta suci telah dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu 3 tingkat terbawah menggunakan baju berwarna biru, putih, dan juga hitam. Sementara di atasnya ada 6 orang kepercayaan. Selain itu, juga ada 3 master agung yang menggunakan pakaian berwarna merah. Karena pakaianmu menggunakan baju berwarna putih, sepertinya kau berada di tingkat 3 terbawah. Kultivator Huang hanya tersenyum sambil menimpali, apa yang kau katakan memanglah benar. Dan karena kau merupakan orang yang sangat berani, maka izinkanlah aku mengujimu dengan mantra cahaya. Setelah mengatakan hal seperti itu, kultivator Huang mulai membaca sebuah mantra yang cukup misterius. Aura cahaya di dalam tubuhnya kini telah menjadi semakin menguat. Bahkan tubuh dari kultivator Huang juga bersinar terang. Lin Qingwen ketika menyaksikan adegan seperti ini menjadi benar-benar panik. Dia pun langsung berkata dengan nada suara yang cukup serius terhadap Soyen, Tuan muda Soyen, aku selama ini pernah mendengar bahwa atribut cahaya dari orang-orang tahta suci tidak didasarkan pada penyerapan energi langit dan bumi, tapi sebagian besar adalah dengan bantuan mantra dan juga kekuatan cahaya. Setelah itu digunakan, kekuatan serangnya sangatlah mematikan. Mendengarkan ucapan dari Lin Qingwen membuat Soyen tidak panik sama sekali, dan kemudian dia bertanya, apa efek membunuh mereka? Anak buah dari Lin Qingwen tiba-tiba saja langsung menimpali, apa? Tuan muda Soyen, kau berencana untuk membunuh mereka? Tolong, jangan bercanda. Di situasi seperti ini, saat ini ada 4 dari mereka, dan orang itu yang bernama kultivator Huang seharusnya tidak menjadi yang terkuat di antara keempatnya. Jika kau membunuhnya, aku khawatir hal itu juga akan menyebabkan kematian kepada kita semuanya. Lin Qingwen ketika mendengarkan ucapan tersebut dari anak buahnya langsung berkata, diamlah kau. Selanjutnya, Lin Qingwen pun mengatakan pada Soyen, Tuan muda Soyen, mereka adalah orang-orang yang menentang sang putri. Jika Anda bisa membunuhnya, aku khawatir hal itu akan sangat membantu kita di dalam pemilihan ratu yang baru dan memenangkan posisi dari sang putri. Soyen hanya menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia pun mengeluarkan kekuatan api berwarna merah dan memasukkannya ke dalam pedang berat kuno api surgawi. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung menebaskan pedang kuno api surgawi miliknya. Melihat serangan dari seorang Soyen, kultivator Huang tiba-tiba saja membuka matanya, dan kali ini tubuhnya langsung dilindungi oleh perisai cahaya yang nampak tebal serta tidak bisa dihancurkan. Menghantam perisai tersebut, kekuatan gelombang api dari Soyen hanya mental. Dan Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini sedikit tersenyum sambil menimpali. Sungguh pertahanan atribut cahaya yang benar-benar kuat. Namun sayang sekali, kau bertemu dengan orang yang salah. Namun kultivator Huang masih sangat percaya diri bahwa pertahanannya tidak akan pernah bisa dihancurkan dengan Soyen. Karena perisai cahaya ini bahkan bisa menahan kekuatan yang diluncurkan dari orang yang berada di bintang 6 Dosian.
Sementara Soyen hanya berada di tahap menengah bintang 5 dosian, cukup mustahil bagi dirinya untuk bisa menghancurkan perisai cahaya ini. Soyen tiba-tiba saja mengeluarkan api berwarna kuning dan kembali dimasukkan kepada pedang berat kuno api surgawi miliknya. Tanpa ragu lagi, Soyen memberikan tebasan dan kemudian bus, gelombang api berwarna kuning melesat dengan cepat. Lalu, pung, degar, dengan sangat mudah menghancurkan perisai cahaya yang diciptakan oleh kultivator buang. Raut wajah dari orang tersebut menjadi sangat jelek dan dia tidak menyangka bahwa sebenarnya perisai cahaya yang bisa menahan serangan dari bintang 6 dosian mampu dihancurkan oleh seorang Soyen yang hanya berada di tahap menengah bintang 5 dosian. Belum selesai terkejut, tiba-tiba saja sosok dari Soyen kini telah langsung menghilang dan kemudian muncul di atas kepala dari kultivator buang. Tanpa ragu lagi, Soyen menebaskan pedang berat kuno api surgawi miliknya pada kepala dari kultivator huang itu yang membuatnya langsung meninggoy dalam sekejap karena tubuhnya saat ini telah diubah menjadi debu oleh seorang Soyen. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Soyen, Lin Qingwen dan juga anak buahnya hanya bisa melongo dan juga tidak percaya. Sementara Soyen pun kembali ke tempat mereka sambil mengatakan, ayo pergi dan temui beberapa orang yang lainnya. Karena keluhan ini telah terjadi, maka kita tidak perlu bersembunyi lagi. Sementara orang-orang berjubah hitam lainnya yang dipimpin oleh Lin Qingyun kali ini menyipitkan matanya sambil berkata, Guru, sebenarnya aura dari kultivator Huang telah menghilang. Apa yang terjadi dengan dirinya? Baru saja sosok berjubah hitam mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba domain cahaya yang diciptakan oleh kultivator Huang ini telah langsung menghilang dalam sekejap. Hal itu langsung memperlihatkan kembali kelompok dari Soyen dan juga Lin Qingwen, pria tua berjubah hitam. Melihat kemunculan dari seorang Soyen, dia pun segera berkata, orang yang berasal dari wilayah api yang tidak berujung memang cukup kuat. Tapi sayangnya, kau telah bertemu dengan diriku. Tanpa ragu lagi, pria tua berjubah hitam tersebut langsung melepaskan jubah hitamnya. Melihat hal ini, raut wajah dari Lin Qingwen langsung pucat dalam sekejap. Dia pun secara spontan mengatakan, sebenarnya dia merupakan salah satu dari 6 orang kepercayaan utama di dalam tahta suci. Alasan kenapa Lin Qingwen terlihat ketakutan seperti ini karena dia pernah mendengarkan sebuah informasi bahwa 6 orang kepercayaan utama di dalam tahta suci, setidaknya mereka berkekuatan di antara tahap menengah bintang 6 dosian sampai bintang 7 dosian. Belum lagi mereka juga memiliki teknik bertarung yang benar-benar kejam. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen bisa mengalahkan salah satu dari 6 orang kepercayaan utama di dalam tahta suci ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol soal